merupakan ciri dari sebuah provinsi yang religi. Penentuan tempat untuk menjadi tuan rumah PTQ itu nggak hanya sekedar kita mampu di keuangan, tapi timnya juga menilai sebatas apa tingkat keimanan, ketakwaan, dan gemar membaca Al-Qur'annya di daerah tersebut. Nah, Radio Republik Indonesia yang sebagai penyelenggara acara-acara demikian, karena ini 200 lebih stasiun radio se-Indonesia ini menyiarkan, sangat selektif. Nah, kemarin sudah saya buka 4 hari. Mohon doanya, mudah-mudahan yang menang juga orang Sumsel. Gitu. Bukan kita hanya sukses menyelenggarakan, tapi sukses di prestasi. Nah, kalau kita bicara tema hari ini kita bertemu, saya berinisiatif untuk datang ke Pali dalam rangka meresmikan infrastruktur. Banyak. Itu yang tahun ini tadi Pak, yang 50M, sebelum-sebelumnya banyak. Jadi saya ingin, nah ini saya mohon dukungan ini dari seluruh mas dan DPRD-nya, membangun infrastruktur itu beriringan dengan membangun iman dan takwa masyarakatnya. Nggak bisa kita nggak seimbang. Kalau kita hanya membangun infrastruktur saja, nggak ada guna. Mau sehebat apa kita, bangunannya, mau ada gedung setinggi 100 tingkat pun di Pali ini misalnya, kalau nggak dibarengi dengan pendidikan agama, itu juga akan menjadi sia-sia. Begitu juga umat nggak bisa jalan sendiri-sendiri nih. Betul sakit nih, lampah kembak nih. Nggak baca. Nah, Pali ini kabupaten yang baru 8 tahun udah termasuk bagus loh. Meskipun masih banyak kurangnya, kantor belum ada misalnya, kantor bupati belum ada, kantor DPRD belum ada, karena ini adalah tempat kita melayani, bukan tempat kita adu gengsi. Kantor itu Pak Sekda nggak ada kantornya kantor MHP ya. Nanti kalau MHP butuh, paksa Pak Sekda buka tenda untuk berkantor. Nah, ini memang butuh kesinambungan kita. Kita hidup di alam demokrasi. Nah, kalau saya ini mengikuti selera saya, toh, ya saya bangun tinggi-tinggi. Oh, gedung tertinggi di dunia ada di Sumatera Selatan, saya bangun di Palembang. Itu kalau selera saya saja. Misalnya nih, bisa, tapi ini tidak bisa. Kita ini bukan kerajaan. Inilah keselarasan loh. Maka ada tulisan di sini itu Sumsel maju untuk semua. Ini bukan kaos kampanye loh Pak, ini kaos Pemprov loh ini. Sumsel maju untuk semua. Tapi sebelum Sumsel maju untuk semua itu, kita ada tekad. Apa tekadnya? Bersatu Sumsel maju. Sudah, kalau nggak bersatu, jangan. Gak usahlah provinsi ini. Rumah tangga saja kalau nggak bersatu, nyari lagi bangsa. Ini loh. Ini kebersatuan ini. Nah, siapa yang tukang dondomnya itu, tukang jahit? Ini loh Pak. Maka harus dirumat ini keramat-keramat hidup ini. Harus kita hormati. Harus kita jaga marwahnya.
Itu Bapak. Maka saya ini datang ke Pali ini saja mungkin keping seket ada saya. Ada. Nah, di saat transisi kemarin saya utus, sebelum ada bupati definitifnya karena pilkada, saya utus Pak Rosidin. Mudah-mudahan Pak Rosidin ini bisa menjalankan tugas sebelum bupati definitifnya dilantik lagi dengan baik. Dan sekaligus mempertebal keimanan, ketakwaan. Gayeng loh Pali kemarin. Desember itu kabupaten yang paling gayeng karena pilkada itu ya Pali kemarin itu. Paling geger saya bilang. Tapi itu demokrasi. Masing-masing kandidat berargumen di mahkamah, benar. Tidak satu pun ada kendaraan terbakar, tidak ada satupun rumah dirusak atau kantor dirusak. Saya terima kasih kepada Forkompinda, pada polisi, kepada TNI, utamanya masyarakat. Kayak pilihan kades selisihnya 600 waktu itu kan. Kayak pilihan kades Pak. Di kampung saya itu kalau pilihan kades ya selisihnya begitu-begitu gitu. Kampungnya Kak Yuris ya. Di kampungnya beliau ini. Ini pilihan bupati. Nah Alhamdulillah ini yang perlu saya sampaikan yang paling utama. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Pali yang sudah sangat dewasa berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan melalui amar putusannya harus diulang. Ulang. Tetap tidak ribut. Berselesai dengan baik. Berhasil dengan baik dan kemarin sudah ditetapkan. Di sini meyakinkan kita Bapak-bapak. 2005 itu saksi hidupnya ada. Waktu saya terpilih jadi bupati dulu tahun 2005. Masih ada kotak-kotak. Kotak-kotak, oh ini dulu milih itu, ini dulu 6 kandidat saya nyalon bupati itu, kotaknya pemilih itu. Begitu saya terpilih, ini saksinya ya, ada saksi lah. Saya bilang, Alhamdulillah sekarang saya sudah jadi bupati, saya bilang. Kemarin, saat masa pendaftaran, itu gawenya manusia saya bilang, gawenya menungso. Kampanye, ya gawenya menungso. Kerjaan manusia. Keliling, tegur sapa, untu nganti garing loh. Guyu terus, mesem terus. Nanti kering untu. Giginya sampai ini, sampai terkering. Karena ini gawe manusia. Masang spanduk, gawe manusia. Pengundian nomor, gawe manusia. Sampai dengan masuk ke TPS, gawe manusia. Tapi setelah pencoblosan selesai, penghitungan selesai, siapapun yang menang, itu adalah kehendak Tuhan. Nah begitu juga di Pali saya bilang. Jadi kita terima saja. Siapapun yang sudah diputuskan gitu. Aku dengar Pak Heri Amalindo lagi terpilih ya. Aku dengar, kebetulan sahabat saya. Nah inilah yang dinamakan demokrasi. Kata Mahathir Muhammad begini. Mahathir Muhammad itu umur 91 tahun masih dipilih menjadi Perdana Menteri. Dia ngomong begini, kalau mau tempirai, Maika ngomongnya, itu ya ngomongnya. Demokrasi itu bukan cara yang sempurna. Tapi itulah yang terbaik pada saat ini. Ya, jadi harus kita gunakan. Jadi demokrasi itu bukan sesuatu yang sempurna. Ini kata Mahathir Muhammad.
Tapi dialah yang terbaik pada saat ini. Ya kita gunakan. Ya itulah kalau namanya demokrasi, ada menang, ada yang tidak menang. Tapi kadang masing-masing pihak inilah saya butuh tokoh-tokoh ini Pak. Kadang sudah berpeluang, pendukungnya yang belum. Ingat dulu, ada yang berbeda di antara kita misalnya, ada yang dukung Jokowi, ada yang dukung Prabowo. Loh, sampai pelantikan masih nggak akor. Nggak taunya Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Lah kita gimana? Ini loh. Ini perlu saya ingatkan. Kita otot-ototan. Coba. Kadang-kadang sampai mau berantem. Sampai pelantikan Pak Jokowi masih nggak nerima. Begitu Pak Prabowo jadi menteri lah, kita mau ngapain? Ya itu hati-hati juga berpolitik. Maka ketika ini selesai, ya selesai gitu. Jangan yang menang, juga jangan ngasorake gitu loh. Paham Pak ngasorake Pak? Yang menang itu Pak Asri, jangan ngerendah ke yang nggak menang. Menang tapi orang ngasorake istilahnya kan. Menang tapi tidak merendahkan. Itu. Nah tapi Pali ini dulu ya, memang terkenal keras orangnya. Memang terkenal keras. Nah, keras ini adalah modal kita sebenarnya. Kalau kita salurkan di hal-hal yang positif. Mau kata ibu-ibu itu yang paling penting itu keras. Nggak cukup katanya keras, waras katanya. Nggak cukup keras waras, apa? Beras. Walaupun keras waras nggak katik beras. Gimana kayak bener gak? Nah, jadi menurut laporan yang terpilih lagi adalah Pak Heri Amalindo, wakilnya adalah Pak D. Sumardono. Alhamdulillah Pak Heri sudah tahu kondisi lapangan di sini, sudah pernah 5 tahun menjadi pejabat di sini, menjadi bupati. Mudah-mudahan beliau akan meneruskan apa-apa yang tadinya belum selesai diselesaikan. Pak Heri mendahulukan pembangunan infrastruktur di desa-desa. Baru saya minta tahun ini Pak DPRD juga Pak Sekda untuk sama-sama nanti merencanakan membangun perkantoran lah. Nggak mungkin kalau nggak ada kantor, karena simbolnya adalah simbol pelayanan adalah kantor. Terakhir, masalah COVID, orang itu yang ngejar-ngejar saya gitu. Masalah mudik misalnya. Saya bilang nggak ada bedanya aturan pusat sama aturan sini, itu nggak ada bedanya. Kalau pusat itu dilarang, kecuali itu kan, gitu, dilarang kecuali ini ibu hamil, orang sakit dan pendampingnya bertujuan khusus, gitu kan, gitu ya Pak. Lah saya ubah dikit, bukan dilarang, boleh. Tapi dengan syarat, ya sama aja. Apa bedanya? Itu loh Pak. Apa bedanya? Jangan, tapi ya sama gue boleh. Ya, boleh, tapi. Nah, jadi tidak ada pula kita ini pecah kejam begitu loh di depan loh Pak. Padahal ini aturannya jalan, protokol kesehatan.
terus mau ditanya tujuannya kemana, gitu tetep. Anak gitu, kadang tersinggung, bah minta duit, dah kata, oh langsung marah, kecuali, nah dah aja begitu, bah minta duit nak sekolah, aduh nak, tapi hemat-hemat baik, aduh begitu, enak ngomong bini minta, pak, jalur duit, kayaknya, langsung marah gitu. Itu loh Pak, artinya pentingnya memanage kata-kata ini. Sebagian besar keributan itu terjadi karena tidak memanage kata-kata. Ini penting. Jadi manajemen lisan. Tutur kata bagi kita itu penting. Monggo silahkan. Baik toh. Kalau nyoh, gimana gak mau dia. Ibu-ibu kalau nyoh, mana ya mah juga bapak. Coba bapak kalau deketin ibu-ibunya, lang tiba-tiba ketemu ibu nyoh, nggak mau. Itu loh, kalau monggo ayo masih enak toh. Nah inilah saya minta seluruh jajaran nih, enggak pegawai sipil, enggak DPRD, enggak TNI, enggak Polri, enggak kita semua, hati-hati di dalam memanage kalimat, jangan bikin orang shock. Dulu wakil saya bupati, Pak Oleh pernah jadi bupati, temannya Pak Imam Muarif. Dia kalau naruh duit di sini, di peci. Kalau orang datang, kiai-kiai datang, Pak Bupati, setelah saya nggak bupati dia bupati. Ini proposal mau bangun. Orang naruh duit, ya langsung ketakut kiai itu. Kalau saya dulu, mana ininya, proposalnya? Ya, kita carikan duitnya ya. Jadi sama baik kita kasih duitnya juga kan. Ini kan tinggal kata-kata Pak. Ya, Kiai, kita carikan duitnya ya. Ya artinya sekarang belum ada. Coba kalau saya jawab, orang no, ini langsung tersinggung lah Kiai ini. Nah itu Pak. Nah, wong Pali ini terkenal konsekuen, istiqomah. Banyak pejabat itu jadi dari Pali ini di mana-mana. Banyak. Cuman memang cara ngomongnya cak nak marah terus ngomongnya. Apa yang dusunnya Pak Asri? Dusunnya Pak Asri di mana? Oh, pakai nadanya itu seperti orang ngegas terus. Padahal aslinya baik gitu. Aslinya baik. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kunci kita adalah jadi tiga tadi, ulama, umat, umarok atau dibalik-balik. Terus kunci membangun lainnya adalah kerukunan. Berikutnya menjaga tutur kata. Menjaga tutur kata, ini yang paling penting. Dan izinkan saya nanti untuk meresmikan beberapa proyek yang baru diselesaikan tahun kemarin. Untuk saya sampaikan bahwa tahun ini akan dibangun Pali Musirawas. Jadi kita kalau Musirawas 1,5 jam saja. Jadi kalau mau ke Linggau itu cukup 2 jam saja dari sini. Saya cor beton sepanjang jalan itu. Jadi saya ingin Pali ini jadi segitiga emas yang Sumatera Selatan. Jadi Pak Bupati tadi ngomong bukan sekedar jalan yang tembus Blimbing, termasuk Jirak Sopa yang tembus kayu itu juga sudah mulus sekarang ini. Sudah kita bangun, yang tadinya blekok-blekok itu. Sekarang sudah bagus. Nah nanti tembus Musirawas Lubuk Linggau. Ini loh, saking sayangnya saya sama orang Pali itu. Karena banyak saudara-saudara saya yang ngurusin agama di sini, bahkan beberapa titik
Saya ada janji seragam belum saya penuhi di sini. Kalau nggak salah ya Kak Yoris ya. Saya ingat. Demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warnanya merah. Dibeli ayah di kota Mekah. Walau corona masih ada, silaturahmi jangan sirna. Tadi saya kurang dalam ya cerita soal corona tadi. Jadi corona itu jangan kita nyerah, tapi kita siasati. Yang penting patuh saja dengan 3M. Pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu ya. Terima kasih.